Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat jumpa lagi pula melalui ibadah online pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pujian bagi Tuhan telah kami naikkan bersama tadi. Sekarang perkenankan saya menyampaikan renungan firman Tuhan dengan sebuah judul yang tidak asing bagi gereja kita, yaitu kata Maranatha. Gereja di mana kita berbakti bersama juga menggunakan kata ini, Maranatha. Ada pesan apa dengan kata Maranatha sebenarnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, jauh-jauh sebelum itu, banyak gereja-gereja ortodoks, baik di negeri Palestina, Israel, juga di Yunani dan di negeri Rusia, bila mengucapkan kata Maranatha, mereka dengan penuh arti sekali. Sebagai contoh, misalnya ada acara perpisahan, atau mungkin ada kelompok akan memulai satu perjalanan panjang, mereka tidak mengatakan selamat jalan, selamat berpisah, tidak, tapi mereka mengatakan Maranatha. Penuh arti sekali bagi orang-orang gereja ortodok terutama. Ada pesan apa dengan kata itu? Bagi orang-orang Kristen, terutama gereja ortodok ini, ada 3 hal yang utama dan tentu yang lain. Yang pertama diharapkan, pesan yang disampaikan adalah 1, jangan anak-anak Tuhan menjadi lemah. 2, jangan anak-anak Tuhan menjadi kendor semangatnya. 3, jangan melupakan berkat-berkat besar yang menanti waktu Kristus datang kali yang kedua. Mereka rupanya menginginkan jiwa Maranatha itu dipelihara dalam kehidupan orang percaya. Karena bila jiwa Maranatha tidak dipelihara oleh orang percaya, dikhawatirkan mereka mudah terkena pencobaan dan jatuh. Ada beberapa hal yang kami dengar, dan beberapa hal ini memang sering terjadi. Orang bisa jatuh karena dunia ini. Dunia dengan glamornya dewasa ini menjatuhkan. Bukan saat ini saja. Ya. Nanti kami coba contoh-contoh. Yang kedua, tentang kedudukan, jabatan, membuat orang jatuh. Ketiga, tentang pernikahan. Dan juga yang keempat, karena emas dan perak. Karena dunia, Rasul Paulus pernah sedih dan menulis dalam suratnya, Demas, sahabatnya dalam pelayanan, telah meninggalkan aku dan mencintai dunia. Sejak itu nama Demas tidak kita dengar lagi. Kemudian tentang jabatan, kedudukan. Satu kali karena Rasul Paulus dituduh yang tidak benar, maka dia ingin menghadap Kaisar di Roma. Prosesnya panjang, tapi waktu akan menuju ke sana, dia harus bertemu dengan gubernur di Yudea yang namanya Felix. Felix rupanya beberapa saat tertarik dengan pribadi dari Paulus. Sikapnya mungkin, tutur katanya, perbuatannya. Jadi dia ingin dengar dari Paulus. Ceritakan apa? Berita apa yang dibawa sampai ia dituduh yang salah. Waktu dia coba menceritakan tentang kebenaran, tentang juru selamat dan sebagainya, sampai tentang
kebenaran di dalam Tuhan. Dia katakan cukup Paulus, cukup. Kalau ada perlu lagi akan kupanggil lagi. Dikatakan nyaris Felix percaya kepada Tuhan. Tapi sayang hanya nyaris saja karena kedudukan dan jabatan. Karena pernikahan bisa terjadi di mana-mana, kapan saja. Seorang yang paling kuat secara fisik yang pernah dilahirkan menurut Alkitab adalah Samson. Tapi dia mempunyai keinginan yang kuat. Bukan mengambil istri dari bangsanya, orang Yahudi yang seiman. Tapi dia memilih dari bangsa Filistin yang menjajah pada saat itu. Dan tidak berdaya juga orang tua. Jadilah Delilah. Apa yang terjadi kemudian? Berapa saat kemudian istrinya mengkhianati suaminya. Akhirnya 2 biji mata Samson dicukil. Dan dia suruh menari di hadapan lebih dari 3.000 orang Filistin. Dipermalukan. Sampai akhirnya dia mohon Tuhan tolong. Kali yang terakhir dia mau berbuat sesuatu untuk Tuhan dan mati. Emas dan perak disayangkan muridnya yang dekat juga. Yudas. Karena 30 keping perak. Dia siap menjual juru selamatnya. Dan akhirnya iblis rupanya begitu kuat dalam hidupnya. Untuk menghindar dari rasa salah yang terlanjur. Ia bunuh diri. Habis. Jiwa Maranatha diharapkan untuk ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Rasul Paulus memang dengan tegas mengatakan dalam suratnya, yaitu di dalam kalau boleh kami lihat, Rasul Paulus mengatakan di dalam surat 1 Korintus 16 ayat 22, 1 Korintus 16 ayat 22 mengatakan begini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha katanya ya. Sekali lagi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi dia menyayangkan. Rasul Petrus sendiri pernah menasehati umat Tuhan pada waktu itu. Yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yang mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum dan ingin menerkam yang dapat ditelannya. Jadi Rasul Petrus ingatkan, iblis berperan di dunia ini dan di antara orang percaya. Ia berjalan keliling, melemahkan dan menerkam. Saudara-saudara, kita anak Tuhan. Kita mungkin kadang kok berat ya jadi anak Tuhan. Sebenarnya Tuhan pernah berjanji, aku besertamu. Aku tidak meninggalkan. Selama di bumi waktu itu, bukti Kristus menyertai umatnya di mana saja. Di tempat yang berbahaya minggu lalu pendeta Triugo menyinggung tentang angin badai di Tasik itu. Tuhan meneduhkan. Di padang belantara, di waktu kelaparan, 5.000 orang tidak makan. Melalui kehadiran Kristus mereka makan berlimpah dan orang sakit dipulihkan. Yesus beserta. Lalu waktu akan naik ke surga setelah kematian dan kebangkitan, Kristus katakan, aku pergi agar penolong itu datang, yaitu Roh Kudus, Parakletos, supaya mendampingi kamu, supaya menguatkan anak Tuhan,
supaya memberi kuasa untuk hidup berkemenangan di tengah situasi apapun di dunia ini. Di tengah krisis-krisis, di tengah ketakutan-ketakutan, di tengah wabah seperti dewasa ini, di tengah kuasa kegelapan, Roh Kudus siap mendampingi, memberi kekuatan dan kuasa, supaya perjalanan kita tidak terhenti di tengah jalan, tidak kandas, tapi boleh berlangsung. Akhirnya Tuhan yang pernah berkata, aku besertamu, aku tidak meninggalkan kamu. Akhirnya sehubungan dengan kata Maranatha ini, Tuhan sendiri juga bersabda. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, pasal 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11, demikian. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Waduh, pesan ilahi, pesan Tuhan. Aku datang segera, tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini pesan Tuhan. Jadi benar, menantikan berkat besar saat Kristus akan datang kepada miliknya, umatnya. Maka berita Maranatha disampaikan oleh saudara-saudara dari gereja ortodok berabad-abad dan sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian, maka kata itu penuh arti. Dan seperti keinginan para senior-senior di luar negeri, mari kita juga menjalani kehidupan kita, memelihara jiwa Maranatha. Angin badai memang datang dalam kehidupan. Banyak hal yang menakutkan. Tapi seperti angin badai diteduhkan Tuhan di Tasik itu, maka anak Tuhan boleh menembus angin badai dalam kehidupan. Walaupun tidak selalu kelihatan menyenangkan, indah, dan lancar, tapi bersama Tuhan dengan kekuatan Roh-Nya kita boleh menembus angin badai. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak kandas dalam perjalanan hidup, tapi sampai Maranatha. Demikianlah kiranya kita yang diberkenan hidup sampai hari ini, di era akhir zaman ini, biar kita juga memegang jiwa Maranatha dalam hidup kita. Apapun, sebab Tuhan katakan, aku besertamu, Rohku menyertai kamu. Dan saya percaya, kita anak-anak Tuhan juga bisa berhasil. Puji Tuhan.